Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kaidah pencacahan yang merupakan salah satu request soal dari viewer aku di YouTube. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Kita bacakan dulu. Dua buah bola biru identik. Nah ini ya, dua bola biru. Oke, 3 buah bola merah berbeda gradasi. Oke, ada 2 bola biru identik katanya, dan 3 buah bola merah berbeda gradasi. Oke, dan 5 buah bola biru hijau identik ya, dimasukkan ke dalam tabung yang memiliki diameter yang sama dengan bola. Oke, berarti semuanya masuk ya. Banyaknya susunan bola yang mungkin terjadi ketika semua bola dimasukkan, tapi syaratnya adalah ketiga bola merah harus selalu berdekatan. Oke, jadi mungkin kita akan menggambarkan dulu biar terbayang ya. Nah, di sini misalkan di kalimat pertama itu ada 2 buah bola biru identik. Misalkan ini blue-nya blue langit ya, sky blue. Ini di urutan pertama misalkan ya, di sini misalkan. Nah, setelah itu 3 buah bola merah, 3 buah bola merah, 3 buah bola merah mana tadi? Berbeda gradasi ya. Jadi berbeda gradasi itu misalkan ini merahnya merah cerah gitu ya. Pokoknya merahnya berbeda gitu ya. Merahnya itu berbeda. Ada gak ya? Bentar. Nah, misalkan merahnya merah yang lebih gelap, merah yang lebih cerah gitu ya. Yang jelas dia beda gitu ya. Jadi segi 5 ya ini, ya segi 6. Ya ini anggap aja berbeda teman-teman ya, yang merahnya ini. Karena dia katanya berbeda gradasi ya di sini. Anggap aja berbeda gitu ya. Meskipun ini merahnya kelihatan sama, tapi kita anggap berbeda aja. Karena perintah dalam soal. Misalkan di sini. Nah, misalkan merahnya merah yang ini. Ini mah bukan merah ya. Tapi gak apa-apa lah. Oke, ada 3 katanya. Dan 5 hijau. Dan 5 hijau. 5 hijau ini kriterianya apa? 5 hijau ini identik semua ya. Dia sama semua berarti, identik semua. 1, 2, supaya cepat. Nah, ada 5 katanya. Oke, nah katanya ada 5 bola hijau. Ini anggap aja bola semua teman-teman ya. Nah, jadi disusun kayak gini dalam tabung ini ya. Nah, katanya pertanyaannya itu adalah banyaknya susunan bola yang mungkin terjadi ketika semua bola dimasukkan ke dalam tabung tersebut dengan syarat ketiga bola merah harus selalu berdekatan. Gitu ya. Oke. Teman-teman mungkin sulit membayangkan kalau seperti ini ya. Mungkin aku akan balik menjadi horizontal. Kita akan balik ke tabel ya, seperti biasa kita akan bentuk ke tabel. Mungkin di sini karena ada 10 bola kalau nggak salah. Nah, misalkan ini yang atasnya ya. Ini bola pertama, bola yang paling atas, bola 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan ya. Ini berarti dari atas teman-teman ya, dari sini nih. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, katanya bola birunya itu identik, berarti sama dua-duanya. Misalkan yang atasnya itu adalah bola biru, misalkan B ya. Karena identik berarti bola biru yang kedua juga B juga sama. Gitu ya. Nah, sekarang
Yang kedua adalah 3 buah bola merahnya berbeda gradasi. Ini merah pertama, kedua, ketiga, berbeda gradasi. Nah, kalau berbeda gradasi, berarti setiap lambang pada merah tersebut harus dibedakan karena berbeda ya. Misalkan merah pertama itu di gradasi pertama, merah kedua itu gradasi kedua, merah ketiga itu bola dengan gradasi ketiga. Nah, yang terakhir 5 buah bola hijau itu identik, semuanya sama. Berarti ini misalkan H semua gitu ya. Jadi yang beda itu hanya merah aja ya. H, 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 dan H. Sekarang pada syaratnya adalah ketika bola merah harus selalu berdekatan gitu ya. Harus selalu berdekatan. Berapa sih cara untuk menempatkan bola-bola tersebut dalam tabung ini? Oke, kita bayangkan kalau semua bola merah itu dijadikan satu ya. Bayangkan aja dijadikan satu. Misalkan teman-teman apa ya? Bukan mengarungkan apa ya? Istilahnya itu menempatkan 3 bola itu dalam satu wadah, misalkan kresek ya. Jadi nggak terpisahkan. Pokoknya kalau misalkan kreseknya kita lempar ke dalam tabung tersebut, otomatis kan dia akan bergabung tiga-tiganya ya. Jadikan satu intinya itu dijadikan satu 3 bola merah itu. Nah, berarti dari tabel ini kita akan pangkas menjadi 10 kurangi 2 ya, 8 berarti. Nah, ini bola pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan bola pertama tetap B ya, tetap biru. Nah, bola kedua itu misalkan S ya, misalkan S. S itu adalah seluruh bola merah yang berbeda gradasi tersebut, M1 gitu ya, M2 dan M3. Dia dikresekin gitu ya. Bayangkan aja seperti itu teman-teman ya. Dikresekin terus kita simpan ke tabung tersebut. Ini misalkan S semuanya gitu ya. Nah, berarti ini adalah hijau, 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 dan hijau. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa banyak cara untuk menyusun ke 8 bola ini, termasuk yang kresek ini ya, yang dalamnya adalah bola merah. Nah, ingat, dengan menggunakan permutasi unsur sama, kita kan punya gini ya. Kita akan punya P ada 8 bola, berarti 8, bola birunya 2, bola apa namanya ini? Bola ini misalkan bola merah, misalkan bola S gitu ya, 1, meskipun dalamnya ada 3 ya. Dan bola hijau itu ada sebanyak 1, 2, 5 ya. Benar nggak 5? Iya 5 ya. Maka banyak banyak susunannya adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, dan 5 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini 5 faktorial bisa kita hilangkan dengan yang di atas ya. Jadi yang bawahnya itu sisa 2 kali 1 2, yang atasnya itu sisa 8. Ini bisa coret ya teman-teman ya. 2 dibagi 6 dibagi 2 kan 3 ya. Bawahnya sisa 1, ini 3. Jadi 7 kali 3 itu 21, 8 kali 21 sama dengan 128 ya. 16,8. Oke, selanjutnya adalah karena tadi teman-teman ya, karena tadi si bola merahnya kita kresekin ke dalam sebuah kresek, katakanlah namanya itu S, di mana dalam
kresek yang bernama S ini, dia itu ada 3 bola merah. Jadi dalam ini ya, S itu ada 3 bola merah. Nah, sekarang karena kita sudah menghitung kemungkinan kombinasi bola yang dimasukkan ke dalam tabung dengan asumsi kalau satu warna dengan berbeda gradasi tersebut, yaitu merah, itu kita masukin ke kresek adalah sebanyak 168 gitu ya. Nah, setelah itu karena misalkan kresek itu kita buka nih, otomatis kan ada 3 bola merah yang berbeda gradasi. Nah, sekarang kita akan susun ketiga bola merah dengan berbeda gradasi tersebut ke dalam tabung gitu ya. Nah, sebanyak berapa? Ya, sebanyak 3 faktorial. Kenapa? Ya karena kan misalkan bola ketiganya M1 ya, dari bola ketiga itu berarti dari atas. M1, M2, M3, M1, M2, M3, terus kita bisa ubah posisi lagi M1, M3, M2. Nah, intinya ini akan sebanyak 3 faktorial ya, karena ada 3 unsur. Jadi ada sebanyak 6. Gitu ya. Nah, sekarang karena antara penyusunan ke-8 bola ini, misalkan dengan S ini adalah sebuah kresek yang dalamnya ada 3 bola, yang tentunya tidak terpisahkan ketika kita mengatur ketiga bola tersebut secara, ya perhitungannya secara terpisah gitu ya. Tapi untuk kasusnya itu tidak terpisahkan. Nah, maka dengan menggunakan kaidah perkalian, ya. Nah, jadi kaidah perkalian itu diperlukan ketika satu kondisi atau satu kejadian dia tidak terpisahkan dengan kejadian yang lain. Kan di sini S-nya kan berupa kresek yang dalamnya ada ketiga bola merah yang berbeda gradasi. Kan nggak mungkin kita pisahkan perhitungannya dengan dengan ke-7 bola lainnya. Kenapa? Ya karena kan kita ingin istilahnya itu dalam soalnya itu 3 bola itu kita jadikan satu baris gitu ya. Dia berdekatan. Otomatis kan kita harus membuat asumsi atau kita harus membuat sebuah perumpamaan kalau ketiga bola tersebut harus dijadikan satu dulu, yaitu tadi dengan menggunakan kresek misalkan. Gitu ya. Jadi dalam satu kresek itu ada 3 bola. Sehingga kalau 3 bola kita putar, misalkan yang bola 1 ke posisi yang kedua dan sebaliknya, itu kan ada sebanyak 3 faktorial. Nah, dengan menggunakan kaidah perkalian, kita akan memperoleh total caranya adalah sama dengan total dari ketika kita menggunakan kresek ini 168 dikali ya 168 dikali berapa? Dikali 6. 6 ini adalah tadi 3 faktorial yang merupakan ketiga bola merah kita atur ya, kita putar-putar posisi-posisinya. Jadi ini sebanyak kita menggunakan kalkulator 168 kali 6 1008 ya. Jadi jawabannya adalah 1008 cara. Oke, ada gak ya cara jawabannya? Oke, ada ya. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan ke komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.